analisis desain dan juga konsep database. Tahapan selanjutnya yang harus kita pahami adalah mengenai paradigma pemrograman. Sekarang ini ada dua paradigma pemrograman yang harus Anda pahami. Yang pertama mengenai pemrograman terstruktur, dan yang kedua adalah paradigma pemrograman OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Pada pemrograman terstruktur, Anda harus memahami bagaimana sih konsepnya dan juga pemodelannya seperti apa. Biasanya menggunakan DFD atau Data Flow Diagram, Data Dictionary, dan lain-lain seperti PSPEC dan lain-lainnya. Pada OOP, Anda juga harus memahami bagaimana sih konsep dasar OOP itu seperti apa. Lalu lanjut ke materi analisis dan desain OOP. Setelah Anda paham mengenai analisis dan desainnya, lalu dilakukan pemodelan dan UML. UML atau Unified Modeling Language. Dalam pemodelan OOP atau UML ada beberapa diagram yang digunakan. Di antaranya adalah UML diagram, use case diagram, class diagram, object diagram, activity diagram, sequence diagram, dan diagram-diagram lainnya. Nah, dalam mengembangkan software, kita harus memilih kita mau pakai jalur yang mana, pakai paradigma yang mana, apakah yang terstruktur atau yang OOP. Kalau kita sudah menentukan kita mau memakai paradigma yang mana, lalu kita lanjut ke implementasi pengembangan software. Di sini kita mulai menentukan kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang mana. Beberapa bahasa pemrograman di antaranya adalah sebagai berikut: Pascal, C, C#, HTML, CSS, PHP, Java, Visual Basic, Python, dan lain-lain. Silahkan kalian pilih mana yang untuk didalami. Setelah Anda tahu Anda mau memakai bahasa pemrograman yang mana, dalam proses implementasi ini dilakukan proses coding atau penulisan skrip kode program. Lanjut ke tahapan selanjutnya adalah uji coba sistem. Setelah sistem diimplementasi atau kode programnya sudah dibuat, dilakukan uji coba sistem. Uji coba sistem terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama testing dan debugging. Testing ada beberapa jenis testing. Yang pertama adalah performance testing, lalu system testing, unit testing, integration testing, usability testing, smoke testing, dan user acceptance testing. Testing ini dilakukan untuk menguji coba software yang sudah dikembangkan, apakah berjalan dan sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya. Jika ada ketidaksesuaian, lalu selanjutnya dilakukan proses debugging atau pengkoreksian error, pengkoreksian kode-kode maupun kesalahan-kesalahan lain di luar kode. Setelah software ini sempurna sesuai dengan analisis dan perancangan di awal, selanjutnya dilakukan maintenance atau pemeliharaan sistem. Dalam maintenance system ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu maintenance terjadwal dan update release. Jadi software yang sudah jadi tidak terus selesai begitu saja, tetapi masih ada siklus selanjutnya, yaitu pemeliharaan atau maintenance. Dan jangan lupa dalam maintenance system harus ada after sale service. Selanjutnya, materi bahasan yang terakhir adalah manajemen proyek RPL. Selanjutnya kita harus paham mengenai manajemen proyeknya seperti apa. Jadi dalam membangun software biasanya kita tidak sendiri, tapi bekerja dalam tim. Dalam tim ini
ada beberapa job desk. Mulai dari sistem analis, database analis, atau expert atau ahli bidang tertentu, UI designer, graphic designer, programmer DB dan sistem, quality assurance, dan customer service. Sistem analis dan DB analis ini sangat berperan penting di awal perancangan software. Mereka inilah yang melakukan analisis dan perancangan baik pada sistemnya maupun database-nya. Untuk expert atau ahli dalam bidang tertentu ini kadang dibutuhkan apabila kita sebagai software developer kurang memahami bidang yang akan kita buat softwarenya. Misalnya kita akan buat software mengenai farmasi atau software untuk di apotik. Bisa jadi kita sebagai software developer tidak memahami secara mendalam bagaimana sih bisnis rule dalam farmasi atau apotek. Apa sih jenis-jenis obat, kategorinya seperti apa, ataupun alur bisnisnya seperti apa. Nah, jika seperti itu, kita butuh expert dalam bidang farmasi tersebut. Mungkin orang ini tidak paham mengenai software, tapi dia paham mengenai bidang yang akan kita masuki. Selanjutnya UI designer ini untuk merancang interface-nya, dan graphic designer untuk merancang grafis secara visual. Biasanya orang yang berjiwa seni tinggi ada di sini, graphic designer. Lalu ada programmer database dan sistem. Ya, mereka ini yang melakukan proses implementasi di sini, melakukan codingan. Mulai dari codingan database, juga codingan sistemnya. Ada juga bagian quality assurance, ini biasanya melakukan proses uji coba. Juga bagian customer service, ini biasanya melakukan proses after sale service tadi. Nah, selain timnya, dalam manajemen proyek juga ada yang dinamakan dokumentasi proyek. Di antaranya ada berupa proposal. Nah, Anda juga harus memahami bagaimana cara membuat proposal dalam membangun software. Ada juga dokumentasi teknisnya atau doktek. Di antaranya adalah SRS, Software Requirement and Specification, atau SKPL. Ini adalah dokumentasi yang berbahasa Indonesia, sama sebenarnya isinya, hanya ini berbahasa Inggris, ini berbahasa Indonesia. Dan juga ANSI ini adalah dokumen analisis sistem informasi. Dan juga ada lagi dokumentasi teknis yang lainnya. Beberapa dokumentasi ini mempunyai struktur tertentu ya, sudah ditentukan. Dalam dokumentasi proyek juga jangan dilupakan harus ada user manual. User manual ini sebagai dokumentasi yang akan diserahkan kepada user yang akan menggunakan software kita sebagai panduan. Seperti itu. Nah, ini adalah peta konsep atau mind map rekayasa perangkat lunak yang harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari lebih mendalam dan mendetail bagaimana sih proses rekayasa suatu software atau perangkat lunak, atau biasa disebut software engineering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.